Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ida di Mama Asik. Kali ini aku akan berbagi tips berpuasa untuk ibu menyusui. Bagaimana Bun puasanya hari ini? Tadi pagi sahur nggak? Semoga puasanya lancar ya sampai besok lebaran. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana supaya ibu menyusui itu tetap bisa berpuasa sampai khatam atau sampai 1 bulan ya. Sebenarnya ibu menyusui itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan menggantinya di lain waktu. Tapi kalau misalkan bunda yakin kuat, bayinya kuat, bisa dilanjut untuk berpuasa. Tapi dengan catatan-catatan atau tips-tips tertentu. Nah, inilah tips bagaimana berpuasa untuk ibu menyusui. Tips yang pertama yaitu hindari aktivitas fisik yang berat. Aktivitas fisik yang berat itu apa sih Bun? Jadi kalau misalkan kita lagi menyusui itu, mencuci baju aja itu sudah jadi aktivitas yang berat. Setrika aja itu sudah jadi aktivitas yang berat. Yang tidak berat apa? Kegoleran di depan TV, bener nggak? Bener ya. Jadi kalau puasa itu hindari aktivitas yang berat. Jadi misalkan kalau pengalaman saya dulu ya, itu saya nyuci baju, karena memang kalau ibu rumah tangga itu kan kerjanya paling apa sih Bun? Paling nyuci baju, nyetrika, nyapu, ngepel, itu aktivitas yang berat buat saya ya sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya sharing waktu dulu saya puasa itu saya nyuci bajunya waktu setelah berbuka gitu. Jadi setelah berbuka puasa saya baru nyuci baju, saya baru kerjakan pekerjaan rumah. Yang pagi gimana? Ya biarin Bun, dilihat aja, karena memang itu kan bukan keharusan kan. Jadi memang kayak nyetrika baju harus selesai hari ini kan bukan keharusan. Yang penting misalkan kalau sudah punya kakak sekolah ya seragamnya kakak aja diberesin gitu aja. Terus kalau misalkan suami mau bantu misalkan ibu nih ya, jadi memang kembali lagi Bu Sui itu kan harus dapat support system dari keluarga. Kalau misalkan suami mau bantu ya minta tolong lah ya, di lain atau di satu waktu gitu, minta tolong suami yang nyuci atau suami yang nyetrika gitu, suami yang nyuci piring gitu. Setuju ya Bun ya? Jadi support system dari suami, dari orang tua itu sangat penting untuk ibu menyusui. Apalagi kalau misalkan kondisinya lagi puasa ya, jadi nggak boleh, bukan nggak boleh ya, tapi hindari pekerjaan yang sekiranya membuat kita lelah gitu ya, supaya puasa kita juga lancar, bayi juga tetap ceria. Tips yang kedua, jangan lewatkan sahur. Nah, ini biasanya saya pribadi ya, kalau tidak menyusui itu memang bukan niat melewatkan sih, tapi kayak lebih ke bangun kesiangan gitu, jadi nggak sahur. Tapi kalau misalkan kondisi kita tidak lagi menyusui, ya lanjut aja puasa. Tapi kalau kita lagi menyusui, kita lagi ada bayi yang butuh ASI kita, itu perlu kita perhatikan, jangan sampai ketinggalan sahur atau jangan sampai lewatkan sahur, karena kesempatan kita untuk memberi nutrisi ke tubuh kita supaya menjadi ASI itu ya juga ya, itu kan cuma di waktu sahur dan di waktu berbuka. Jadi jangan sampai lewatkan sahur, supaya puasa kita lancar, juga supaya ASI kita juga lancar. Tips yang ketiga yaitu konsumsi berbagai ragam makanan yang bergizi. Nah, makanan yang bergizi untuk ibu menyusui itu apa sih Bun? Misalkan kalau sayur itu sayur brokoli yang banyak kandungan zat besinya. Kemudian kelor. Nah, kelor ini bisa membantu melancarkan produksi ASI. Tahu ya daun kelor ya? Kalau misalkan di daerah saya itu daun kelor itu nggak perlu beli Bun, tinggal petik aja di belakang rumah. Itu manfaatnya banyak banget, selain melancarkan ASI juga vitaminnya lengkap kalau daun kelor itu. Kemudian daun bayam, kalau sayur ya, itu juga kandungan zat besinya banyak. Kemudian kalau buah itu ada alpukat yang banyak kandungan lemaknya. Kemudian bisa buah mangga. Banyak ya Bun ya, pokoknya harus memenuhi kebutuhan gizi dari mulai sayuran, buah-buahan, kemudian protein hewani. Nah, protein hewani ini harus Bunda ya. Dari mulai misalkan kayak ikan laut atau ikan air tawar, atau misalkan daging sapi atau daging ati ayam misalkan, itu harus kita cukupi di waktu kita, terutama di puasa ya, terutama waktu kita puasa.
tips yang keempat yaitu minum air putih yang cukup. Nah, ini biasanya yang kalau seorang ibu menyusui yang minumnya itu kurang misalkan, itu sangat berpengaruh ke ASI. Tidak berpuasa aja kita butuh minum air putih lebih banyak, minimal 2 liter. Apalagi kita puasa, jadi harus lebih ya. Jadi kalau tips dari saya, kalau minum air putih ketika puasa itu, kan kita butuh 2 liter nih. Nah, di waktu setelah taraweh itu kita minum sedikit tapi sering. Ya, kita minum sedikit tapi sering. Yang penting target kita untuk 2 liter air mineral itu tercukupi dalam waktu buka puasa sampai makan sahur gitu. Kemudian yang terakhir, ibu menyusui perlu berhenti puasa jika mengalami pusing misalkan ya, kemudian demam, kemudian lemah atau lemes gitu ya, kemudian urinnya itu berwarna kuning pekat, kemudian sakit kepala, kemudian rasa haus yang sangat amat berat misalkan. Nah, itu boleh berhenti, karena kembali lagi ke yang awal tadi bahwa ibu menyusui itu boleh tidak berpuasa dengan menggantinya di lain waktu. Jadi kalau misalkan kita lihat ternyata bayi kita tidak kuat ya, bukan kitanya aja yang dilihat ya. Kalau misalkan kita lihat bayi kita ternyata tidak kuat ketika kita ajak puasa, jangan dipaksakan. Bunda bisa tidak melakukan puasa itu. Jadi prinsipnya itu jangan dipaksakan. Kita harus lihat kondisi bayi kita. Ketika bayi kita lemes, ketika bayi kita terlihat biasanya kalau yang paling terlihat itu biasanya langsung sakit, langsung demam, itu jangan dilanjut. Karena kondisi bayi itu tidak sama ya, ada yang kuat diajak puasa, ada yang tidak kuat. Jadi kita lihat kondisi bayi kita, kalau sekiranya tidak kuat, kita boleh makan. Itu tadi pun tips berpuasa untuk ibu menyusui. Semoga puasanya hari ini lancar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen di video aku kali ini. Insya Allah ketemu di video aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.